pagi semua. Di sini kami akan menampilkan hasil kelompok kami yang berjudul prosedur instalasi server Postsuite berbasis SIP. Sebelum kami menampilkan hasil tersebut, perkenalkan nama saya Flora Indrianti Mani. Perkenalkan nama saya Pinjadi Syumbing. Dan perkenalkan nama saya Pian Manurung. Berikut adalah penjelasan kami. Di sini saya akan menjelaskan pengertian Session Initiation Protocol atau SIP. SIP merupakan suatu signaling protokol pada layar aplikasi yang berfungsi untuk membangun, memodifikasi, dan mengakhiri suatu sesi multimedia yang melibatkan satu atau beberapa pengguna. Sesi multimedia adalah pertukaran data antar pengguna yang dapat berupa suara, video, dan teks. SIP tidak menyediakan layanan secara langsung, tetapi menyediakan fondasi yang dapat digunakan oleh protokol aplikasi lainnya untuk memberikan layanan yang lebih lengkap bagi pengguna. Layanan tersebut diantaranya yaitu 1. RTP atau Real Time Transport Protocol, digunakan untuk melakukan transfer data secara real time. Kedua, SDP atau Session Description Protocol, digunakan untuk mendeskripsikan sesi multimedia. 3. Megako atau Media Gateway Control Protocol, digunakan untuk berkomunikasi dengan PSTN atau Public Switch Telephone Network. Kedua, konsep Session Initiation Protocol atau SIP. SIP merupakan salah satu standar persinyalan dan pengontrolan sesi dari paket teleponi yang dikembangkan oleh IETF. Seperti layaknya HTTP, SIP merupakan client server protokol yang menggunakan model transaksi request dan response. Cara kerja Session Initiation Protocol atau SIP. Cara kerja SIP adalah awalnya penelepon atau caller akan diidentifikasi oleh alamat SIP. Saat membuat panggilan SIP, pemanggil pertama ini menempatkan server yang sesuai dan kemudian mengirimkan permintaan SIP. Pada saat melakukan panggilan dengan SIP, sebelum mencapai caller yang dituju, permintaan SIP akan dialihkan agar tidak memicu serangkaian permintaan SIP baru oleh proxy. Pengguna dapat mendaftarkan lokasi mereka dengan server SIP. SIP adalah solusi pemberian sinyal berbasis IP yang tidak menggunakan jalur sinyal terpisah, namun bergantung pada konektivitas IP pada host awal menuju ke server. Sistem ini digunakan untuk komunikasi berbasis paket dan memungkinkan banyak jenis panggilan yang berbeda seperti video, interaksi game, serta suara. SIP akan diimplementasikan dengan penyebaran jaringan generasi berikutnya. Berikut melakukan instalasi server switch berbasis SIP. Kamu tentunya sudah memahami konsep server switch berbasis SIP. SIP memiliki konsep yang seperti HTTP, di mana SIP merupakan client server protokol yang menggunakan model transaksi request dan response. 1. Komponen server switch berbasis SIP dan protokol SIP dalam sebuah sistem berbasis SIP dalam sebuah sistem dapat diidentifikasi dengan komponen yang dimilikinya, yaitu elemen klien atau server dan jaringan individu, misalnya RFC3261 yang mendefinisikan klien dan server. Berikut, klien merupakan setiap elemen jaringan yang mengirim permintaan SIP dan menerima tanggapan SIP. Sementara, server adalah sebuah elemen jaringan yang menerima permintaan untuk layanan mereka dan mengirimkan kembali tanggapan terhadap permintaan tersebut. Contohnya adalah seperti server proxy, user agent, redirect server, dan panitera. Berikut unsur-unsur individualnya. A. User agent. User agent adalah pengguna yang berada di setiap stasiun akhir SIP. User agent memiliki dua tugas, yaitu user agent atau UAC merupakan agent yang bertugas untuk menangani permintaan isu SIP. 2. User agent server atau UAS merupakan agent yang bertugas untuk menerima permintaan SIP dan menghasilkan respon yang menerima, menolak, atau mengalihkan permintaan. B. Redirect server. Redirect server digunakan selama ini untuk menginisiasi sesi untuk menentukan alamat atau perangkat yang dituju.
Komponen ini mengembalikan informasi ke perangkat yang memanggil, mengarahkannya ke UAC untuk menghubungi Universal Resource Identifier atau URI. URI merupakan sebuah identifier generik yang digunakan untuk menyebutkan nama sumber daya di internet. URL yang digunakan adalah alamat web jenis URI. Proxy server. Proxy server merupakan entitas atau komponen yang bertugas baik sebagai server dan klien untuk tujuan membuat permintaan atas nama klien lain. Sebuah proxy server memiliki tugas utama, yaitu berperan sebagai routing. Hal ini berarti bahwa proxy bertugas untuk memastikan bahwa permintaan dikirim ke entitas lain yang lebih dekat dengan pengguna yang ditargetkan. Paniter. Paniter adalah sebuah server yang menerima permintaan register dan menempatkan informasi yang diterima atau alamat SIP dan terkait alamat IP dari perangkat yang mendaftarkan ke layanan lokasi untuk menangani domain. Konfigurasi server software berbasis SIP. Server software merupakan konsep teknologi layanan jaringan masa depan yang dikembangkan dari pendekatan PSTN, VoIP dalam jaringan data. Sistem komunikasi ini dirancang untuk dapat memberikan layanan VoIP data dalam multimedia. Selain itu juga untuk menyiapkan PSTN dalam bermigrasi ke jaringan data. Pembuatan server sources salah satunya dapat berbasis SIP. A. Perintah pada SIP. Perintah yang digunakan dalam SIP adalah sebagai berikut. 1. Invite merupakan perintah untuk mengundang pengguna untuk melakukan panggilan. 2. ACK merupakan perintah yang digunakan untuk memfasilitasi pertukaran pesan pada perintah invite. 3. Buy merupakan perintah untuk menghentikan hubungan antara pengguna. 4. Cancel merupakan perintah untuk menghentikan permintaan atau mencari permintaan untuk seorang pengguna. 5. Option merupakan perintah untuk memberikan sejumlah informasi tentang kemampuan sebuah server. 6. Register merupakan perintah untuk meregister lokasi pengguna saat ini. 7. Info merupakan perintah yang digunakan pada pertengahan sesi signaling. Selain perintah, terdapat pula kode pada sistem penelepon SIP. Kode-kode tersebut memiliki fungsinya masing-masing. Di antaranya adalah sebagai berikut. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Bye-bye.